Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bisa Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita kemana-mana dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli terapi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu pahlawan nasional yang sangat berjasa dalam pembacaan naskah proklamasi. Yaps, dia adalah pengetik dari naskah proklamasi itu sendiri. So, siapa dia? Ada yang sudah tahu siapa kira-kira? So, nggak usah berlama-lama. Happy watching. Yaps, Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal dengan Sayuti Melik merupakan seorang pahlawan nasional yang berjasa dalam mengetik naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekaligus dia ini merupakan mantan dari anggota DPR yang menjabat dari tahun 1971 hingga tahun 1982. Beliau dilahirkan di Sleman, Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 22 November tahun 1908. Ayahnya bernama Abdul Muin alias Parto Prawito yang merupakan seorang begal jejer atau kepala desa di Sleman, Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Sumilah. Ketika kecil, Sayuti ini menempuh pendidikannya di sekolah Ongkoloro yang sekarang ini merupakan sekolah dasar di Serowolan, Solo. Kemudian 4 tahun setelahnya, dia ini melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta dan pada tahun 1920 ia kemudian sekolah di sekolah guru di Solo dan disitulah ia mulai belajar tentang kebangsaan dari gurunya yang berkebangsaan Belanda bernama H.A. Zuring. Meskipun Zuring merupakan seorang yang berkebangsaan Belanda, tetapi ia memiliki pola pikir yang terbuka dan mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis. Nah, dari kelas sejarah inilah Sayuti paham tentang gagasan kebangsaan dan juga betapa pentingnya kemerdekaan. Pada usia belasan tahun, ia ini sudah tertarik dengan majalah Islam Bergerak pimpinan Haji Misbah dari Kauman, di mana beliau ini merupakan seorang tokoh ulama berhaluan kiri. Ketika itu banyak sekali tokoh, termasuk tokoh Islam yang memandang bahwa Marxisme itu sebagai ideologi perjuangan untuk menentang penjajahan. Nah, dari Haji Misbah inilah ia belajar tentang Marxisme. Setelah masa sekolahnya, ia mulailah itu terjun ke dunia politik. Di sana dia mulai menulis artikel yang sangat kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya itu, dia juga aktif dalam organisasi-organisasi pergerakan pada saat itu. Kemudian di tahun 1926 saat itu ia berusia 18 tahun. Ia bertemu langsung dengan Insinyur Soekarno di Bandung. Nah, pertemuan inilah yang semakin memperkuat arah tujuan Sayuti dalam pergerakan nasional. Tulisan-tulisannya yang sangat kritis mengenai pemerintah kolonial Belanda membuat ia ini berkali-kali ditangkap oleh Belanda. Seperti di tahun 1926, ia ditangkap Belanda karena dituduh sudah membantu PKI dan kemudian dibuanglah itu di Bovendigul sekitar tahun 1927 sampai 1933. Kemudian di tahun 1936 ia ditangkap Inggris dan dipenjara di Singapura kurang lebih selama setahun. Nah, setelah keluar dari wilayah kekuasaan Inggris pada saat itu, dia kemudian kembali ditangkap oleh Belanda dan dibawa lagi ke Jakarta dan dimasukkan ke sel Gang Tengah sekitar tahun 1937 sampai 1938. Sepulang dari pembuangan, Sayuti kemudian bertemulah ini dengan Surastri Karma Trimurti yang mereka ini terlibat dalam pergerakan yang sama dan pada tanggal 19 Juli tahun 1938 keduanya pun memutuskan untuk menikah. Pada tahun itu juga mereka mendirikan Surat Kabar Pesat di Semarang yang terbit 3 kali seminggu dengan 2000 eksemplar. Nah, karena penghasilan mereka ini terbilang masih kecil, mereka pun rela itu melakukan pekerjaan apapun untuk menambah penghasilan mereka, dari redaksi hingga unsur percetakan, dari distribusi dan penjualan hingga langganan. Dan Sayuti kerap bolak-balik masuk penjara karena
kritikan mereka yang sangat tajam terhadap pemerintah kolonial Belanda. Apalagi Sayuti sendiri itu kan bekas tahanan yang pernah dibuang ke Bovendigul. Ia pun kerap diawasi oleh Politik Intelligence Dienst atau yang disingkat PID. Pada zaman pendudukan Jepang saat itu, Maret tahun 1942, koran saat itu dibredel oleh Jepang. Trimurti ditangkap oleh Kempetai, sedangkan Sayuti dicurigai sebagai komunis. Pada 9 Maret tahun 1943, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat resmi didirikan, yang saat itu dipimpin oleh 4 sekawan, yaitu Insinyur Soekarno, Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantara, dan juga Kiai Mas Mansur. Setelah itu, Soekarno pun meminta Jepang membebaskan Trimurti, lalu membawanya ke Jakarta untuk bekerja di Putra atau Pusat Tenaga Rakyat itu tadi, dan di Jawa Hopopai yang merupakan himpunan kebaktian rakyat di seluruh Jawa. Sejak saat itu, Trimurti dan Sayuti Melik hidup relatif aman, sementara Sayuti sendiri selalu berada di sisi Bung Karno. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI didirikan pada 7 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI atau Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibubarkan cepat. Nah, BPKI ini dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan 21 orang. Namun tanpa sepengetahuan Jepang di sini, mereka menambahkan 6 anggota yang salah satunya adalah Sayuti Melik. Tak hanya itu, Sayuti Melik juga tergabung dalam kelompok Menteng 31 yang berperan dalam penculikan Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan juga putranya Guntur yang saat itu masih kecil, yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 atau yang sering disebut peristiwa apa? Ya, Rengas Dengklok. Bersama para pemuda lainnya seperti Hairul Saleh, Sukarni Wikana, dan juga Sudanko Singgi yang merupakan salah satu anggota Putra. Mereka di situ menculik Insinyur Soekarno dan keluarganya serta Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Hal ini mereka lakukan tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini tidak terpengaruh oleh Jepang pada saat itu. Nah, atas desakan itu, para golongan tua pun setujulah itu atas usulan dari golongan muda. Pada tanggal 16 malamnya atau tepatnya malam ke-17 Agustus 1945 itu, Soekarno pun menulislah itu draft naskah proklamasi yang kemudian diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Di situ ketika Sayuti Melik lewat, Bung Karno memanggillah itu Sayuti, titik ini, sambil membawa atau melambai-lambaikan kertas yang sudah ditulis berisi naskah proklamasi tersebut. Di situ Sayuti pun kemudian menghampiri Soekarno dan menerima draft naskah proklamasi tersebut. Setelah itu Sayuti kemudian pergilah itu ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk segera mengetik naskah proklamasi tersebut. Tapi di situ tidak ada mesin tik yang bisa digunakan, atau sumber lain juga mengatakan bahwa sebenarnya di situ ada mesin tik cuma huruf kanji, jadi tidak bisa digunakan oleh Sayuti. Untuk itu Satsuki Mishima yang merupakan pembantu dari Maeda ini membantu Sayuti menuju kantor Jerman dengan membawa jeepnya, meminjamlah itu mesin tik di sana. Di situ Satsuki bertemu dengan Mayor Kendler yang merupakan perwira angkatan laut Jerman untuk meminjam mesin tik tersebut, dan perwira tersebut meminjamkanlah itu mesin tik kepada Satsuki itu tadi, yang kemudian digunakan oleh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik ditemani oleh BM Diah itu mengetiklah itu naskah proklamasi tersebut di sebuah ruangan di bawah tangga dekat dapur. Tugas ini tidak hanya sekedar teknis, tapi juga mengandung konsekuensi politik, karena di situ Sayuti ini mengubah beberapa ejaan dan juga redaksi dalam naskah proklamasi tersebut.
Beberapa perubahan itu antara lain yang pertama mengganti frasa tempo yang ada hanya menjadi tempo tanpa H. Kemudian yang kedua mengganti frasa wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta menyempurnakan format penulisan agar sesuai dengan norma bahasa Indonesia modern. Dalam memoarnya, Sayuti menyatakan bahwa perubahan itu ia lakukan bukan semata-mata untuk merubah makna dari naskah proklamasi tersebut, tetapi memperhalus redaksi agar sesuai dengan semangat bahasa Indonesia yang baik. Dan betul saja, mengganti wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia itu menjadi sangat-sangat krusial. Karena apa? Karena kalau yang di frasa pertama, yang wakil-wakil bangsa Indonesia itu mencerminkan atau mempresentasikan kelompok-kelompok tertentu, tetapi yang atas nama bangsa Indonesia atau usulan redaksi dari Sayuti Melik itu tadi itu mengarah ke lebih mengarah ke legitimasi nasional atau secara keseluruhan gitu. Narasi ini penting terutama dalam konteks penerimaan global terhadap proklamasi Indonesia. Jadi naskah proklamasi yang dibacakan di tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu adalah sebagai berikut. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ketika itu Sayuti Melik ini mengetik naskah proklamasi itu dengan tergesa-gesa. Ya kan, bayangin aja gimana chaosnya pada malam di tanggal 16 Agustus itu. Sampai-sampai dia ini melupakan asli atau draft asli yang tulisannya Insinyur Soekarno itu, dan dia tinggalkan saja itu di samping mesin tik yang ia gunakan. Ia juga tidak membuat salinan dari ketikannya tersebut, jadi ya cuma hanya satu yang diketik oleh Sayuti Melik tersebut, dan yang ia segera kemudian membawanya ke Insinyur Soekarno. Dari situ ia bacakan di depan Soekarno, maksudnya membacakan di depan rapat dan disetujui oleh semua sampai akhirnya teks tersebut disetujui oleh semua pihak, dan disitulah Soekarno dan Hatta membubuhkan tanda tangannya. Lalu bagaimana dengan nasib tulisan kertas asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno tersebut yang ditinggalkan oleh Sayuti Melik? Sebenarnya tidak ditinggalkan sih, tapi tidak sengaja ia tinggalkan karena dia tergesa-gesa mengetik naskah tersebut. Nah, ternyata konsep asli tulisan tangan Insinyur Soekarno yang diketik oleh Sayuti Melik tersebut, ia kan ditinggalkan di samping mesin ketik tersebut. Nah, masih ingat BM Diah yang menemani Sayuti Melik dalam mengetik naskah proklamasi tersebut? Nah, ternyata konsep itu diambil dan disimpan oleh BM Diah untuk terakhir kalinya ketika Sayuti Melik dan BM Diah ini akan meninggalkan mesin ketik tersebut. Nah, di situ Sayuti Melik kan tergesa-gesa untuk segera menemui Insinyur Soekarno. BM Diah itu melongoklah itu ke arah kertas tersebut dan ia berpikir untuk menyimpannya dan mungkin itu bisa dijadikan sebuah dokumentasi nantinya. Akhirnya dia ambil, dia lipat, dia simpanlah itu. Kalian tahu menyimpannya berapa lama? 1 hari 2 hari? Enggak, 47 tahun, dan itu ia bawa ke mana-mana sampai akhirnya kemudian ia serahkan pada saat masa Presiden Soeharto di tahun 1993. Setelah Indonesia merdeka, Sayuti Melik tergabung menjadi salah satu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kemudian di tahun 1946, atas perintah dari Amir Syarifuddin, Sayuti ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap sebagai orang dekat Persatuan Perjuangan dan juga bersekongkol serta terlibat dalam peristiwa 3 Juli tahun 1946. Namun setelah diperiksa oleh Mahkamah Tentara, akhirnya Sayuti Melik dinyatakan tidak bersalah.
Tak hanya itu, pada agresi militer Belanda II, Sayuti ini juga pernah ditangkap oleh pihak Belanda, yang kemudian dia ini dipenjara di Ambarawa dan dibebaskan setelah peristiwa konferensi meja bundar. Sayuti juga diangkat menjadi salah satu anggota MPR sementara dan juga DPR GR sebagai wakil angkatan 45 dan menjadi wakil cendekiawan pada saat itu. Nah, FYI aja nih, sebenarnya Sayuti itu dikenal sebagai pendukung dari Insinyur Soekarno. Hal ini terbukti ketika ia juga menjadi salah satu anggota PNI. Namun ketika Bung Karno berkuasa, Sayuti justru tidak terpakai, dan dalam gencar-gencarnya memasyarakatkan gagasan Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan juga komunis, di sini Sayuti menjadi salah satu orang yang menentang gagasan tersebut dan mengusulkan agar kata kom itu diganti menjadi sos atau sosialisme. Jadi nasionalis, agama, dan sosialisme. Sayuti juga menentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, karena saat itu Sayuti ini menganggap dan juga memandang bahwa saat itu PKI ini sedang membonceng karisma dari Bung Karno. Lewat tulisan-tulisannya, Sayuti kembali mengkritiklah itu para PKI. Sejak Hatta turun dari kursi wakil presiden di tahun 1956, di sini Soekarno tampil menjadi satu-satunya orang yang memimpin pemerintahan, hingga membuatnya di tahun 1959 itu menerapkanlah itu demokrasi terpimpin, dan hal ini berhubungan dengan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Di situ Sayuti menjadi orang yang menentang gagasan demokrasi terpimpin yang diprakarsai oleh Soekarno. Atas semua jasa-jasa Sayuti Melik, dia akhirnya kemudian diberi penghargaan oleh Insinyur Soekarno di tahun 1961, yaitu Bintang Mahaputra tingkat 5. Kemudian di tahun 1973 ia juga mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana II oleh Presiden Soeharto. Dan setelah Orde Baru, nama Sayuti kembali berkibar di kancah politik, terlebih ketika dia menjadi anggota dari DPR ataupun MPR serta menjadi wakil dari Partai Golongan Karya di pemilu tahun 1971 dan juga pemilu tahun 1977. Sayangnya Sayuti Melik meninggal tepat pada tanggal 27 Februari tahun 1989 ketika dia berusia 81 tahun setelah setahun dia sakit. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sejarah mengenai tokoh pahlawan kita, Sayuti Melik. So gimana menurut kalian, atau mungkin ada yang belum aku cantumkan, atau next kita akan bahas apa? Boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. So terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.